Afwan Ustadz, mohon nasihatnya dalam menyikapi perbedaan di antara kaum muslimin. Terutama bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak merasa selalu benar dan rasa memahami perbedaan yang memang masih ada khilaf dari para ulama, Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz, wa barakallahu fikum. Bismillah. Jujur ini pertanyaan berat sekali ya. Tapi Ana mencoba untuk menjawab dan nanti Ustadz Ami dan Ustadz Syafiq bisa membantu Ana untuk menjawabnya. Ini adalah suatu fenomena yang sangat besar yang dialami oleh kita semua sekarang. Saat dia baru belajar, hatam satu buku, apa yang ada di luar buku itu sama dia dianggap salah. Ini masalah besar dan ini yang menimbulkan cekcok dan keributan di antara kaum muslimin. Sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah menghadapi perbedaan pendapat. Ya kalau kita mau bahas ini bisa pembahasannya berhari-hari ya. Karena ditulis di buku-buku yang sangat lumayan tebal ya bukunya. Cuma Anda bisa menyampaikan sedikit di sini untuk menjaga hati kita. Tugas kita itu sebenarnya kalau mau diringkas ada 3 jamaah. Belajar, ini tugas kita. Yang kedua, pastikan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang benar. Yang ketiga, diamalkan. Selesai sampai di situ. Dan diulang lagi, belajar, pastikan, diamalkan. Itu aja tugas kita sebenarnya. Ya. Jika ada perbedaan, kita tidak tahu itu benar atau tidak, jangan kita yang menghukumi, jangan. Apalagi kita bukan orang ahli. Bilang saja yang saya tahu wallahu a'lam seperti ini. Itu lebih enak daripada kita bilang salah, ini yang paling benar. Itu yang pertama menyakiti hati orang. Yang kedua bisa jadi kita tidak menghargai pendapat para kibar ulama yang mungkin beda sama apa yang kita pahami. Apalagi buat kita yang baru belajar. Betul kita lagi semangat-semangatnya nih belajar. Tapi agama ini bukan modal semangat saja. Agama ini luas, ilmu bagai lautan yang tanpa tepian ya. Semakin kita belajar kok semakin seakan-akan tepian itu tidak terlihat. Dan orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala diberi hikmah, diberi cahaya ilmu, bisa diperhatikan dia tidak banyak mengomentari orang-orang. Kecuali memang fatal sekali ya memang ya. Yang bisa ngomong sama semut misalkan dan lain-lain yang antum tahu, tidak usah kita sebut namanya. Ya itu tidak usah belajar pun orang tahu gitu ya. Jangan terus jangan disalahkan, jangan ada bahasa seperti itu barang pasti sudah. Tapi kalau ada hanya perbedaan di antara sholat kita sama dia, perbedaan fikih terutama, sama kita dibuat bahan untuk ribut-ribut ya. Ini yang merusak perdamaian di antara kaum muslimin dan ini yang menjelekkan ya. Bukan menjelekkan, apa maksudnya? Ini membuat para asatidzah itu jelek namanya dari murid-muridnya yang seperti itu. Pakai bukan tangan besi, tapi pakai lisannya seperti besi. Keras lisannya, terlalu buru-buru mengomentari orang, nyalain orang tanpa ada buktinya. Padahal dia yang mungkin kurang ilmunya. Mungkin ini saran ana ya. Yang belajar agar jangan buru-buru untuk berkomentar dulu. Sudah belajar diamalkan dulu untuk diri sendiri dan untuk orang sekitarnya. Kalau memang ada masalah yang pelik, tanyakan ke ahlinya. Dan ikuti, dia punya ustadz, hargai ustadznya, itu pendapat ustadznya. Alhamdulillah. Kalau dia kurang puas, mau tanya yang lebih hebat lagi di atasnya, silahkan. Jangan sibuk-sibuk untuk ngurusi orang lain dulu. Sibukkan diri kita sama ilmu ini, karena ilmu masih banyak yang mungkin kita belum tahu. Dan jangan buru-buru kita untuk menghukumi orang lain.